Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun pian berada sabarataan. Hari ini ulun hendak mengamati dan mencermati peranan para habaib atau keikutsertaan bubuhan habaib-habaib kita dalam kontestasi Pilpres dan Pileg di tahun ini di 2024. Selamat menyaksikan. Nah, jadi seperti yang sudah kita saksikan bersama, kita cermati bersama bahwasanya di tahun 2024 ini banyak benar atau boleh kita katakan pelangi bubuhan habaib-habaib kita. Kenapa ulun katakan pelangi? Karena habib-habib kita ini tampil dengan aneka macam warna. Mereka tampil sebagai ustadz, sebagai dai, dan juga sebagai politikus atau sebagai penceramah, tapi merangkap juga sebagai seorang aktif di partai dan lain sebagainya untuk ikut berkontestasi memeriahkan suasana pilpres kita dan pemilihan anggota legislatif kita. Kalau ulun mencatat di wadah kami lah, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi, bahkan juga sampai di tingkat nasional, itu ada habib-habib yang begitu banyak posternya atau baliho-baliho sidin terpampang di macam-macam tempat. Ulun kada sebut namanya secara detail lah, cuman kita ada melihat di situ dari marganya Bahashim, ada marganya Al Idrus, ada Assegaf, bahkan kalau untuk tingkat Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu masih ikut berkontestasi di dalam perpolitikan kita. Nah, jadi ini merupakan hal yang menggembirakan, tapi sekaligus juga ada ekses-ekses negatif. Nah, kenapa ulun katakan demikian? Jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di wadah ulun. Kayak apa biar tanggapan kita atau opini kita terhadap maraknya kemunculan bubuhan habaib-habaib kita ini di dalam perpolitikan Republik Indonesia. Nah, untuk menjawab ini ulun kada bisa memberikan penilaian secara pasti, secara eksak, karena bubuhan ulama-ulama kita atau habib-habib kita itu sebenarnya sejak zaman kemerdekaan atau zaman bahari orang menyambat kita itu sudah aktif di perpolitikan. Nah, banyak benar peran bubuhan ulama-ulama kita itu atau orang-orang alim kita itu yang endingnya itu ia menghasilkan kemerdekaan kita di 17 Agustus tahun 45 itu. Kada terhitung lagi, bahkan mereka ikut mempertaruhkan bukan hanya harta benda lagi atau keluarga mereka, tapi nyawa sekaligus. Pesantren-pesantren kan dulu terkenal untuk melawan penjajahan Belanda itu, dan itu kada mungkin ditempuh kalau kada melalui jalur politik. Nah, sampai-sampai Belanda itu mengeluarkan aneka macam fatwa atau membayar bubuhan ulama-ulama jahat lain untuk kayak apa caranya supaya ulama-ulama kita ini kada terlibat lagi di dalam perpolitikan, ngurus agama aja, khusus ngurus pesantren aja supaya kada memauki Belanda. Kan kayak itu kehabisan cara sudah bubuhan pemerintah Belanda nih untuk memadamkan perlawanan dari rakyat kita. Nah, jadi intinya itu kembali berpulang kepada kedalaman niat bubuhan habib-habib kita ini masing-masing. Jadi itu pertanyaan kan mungkin sama aja nang kayak bolehkah Ustadz soulmate itu kaya raya, kan kayak itu perdebatan di masyarakat tuh kan kayak itu. Jadi intinya tuh kita kada kawa memberikan jawaban eksak, jawaban pasti, karena itu berkaitan lawan kedalaman niat kita masing-masing. Innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya apa-apa yang dilakukan itu sangat berkaitan dengan apa yang diniatkan oleh orang itu. Nah, kita amati bang secara faktualnya dalam kenyataannya itu habib-habib kita ini kalau dalam secara praktisnya itulah, kalau sisi positifnya tentu yang pertama itu
kalau bubuhannya ini masuk ke dalam dunia politik atau kancah politik itu murni gesan mengabdi lawan masyarakat, menyebarkan ilmunya, menyebarkan dakwahnya supaya lebih membesar lagi, supaya bisa diikuti lebih banyak orang lagi. Kemudian sidin-sidin ini lillahi ta'alanya malah semakin menjadi-jadi, semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarakat semakin kawal meneladani. Ini tentunya merupakan hal yang sangat positif gesan kita. Karena ibaratnya itu orang politik inilah kalau berbuat baiknya melangkah dalam jalan kebaikan itu akan menjadi contoh yang sangat besar manfaatnya gasan masyarakat luas. Beda kayak orang yang non politik kayak masyarakat jelata, masyarakat Jaba kan berbuat baik nang sekaya pekerasnya aja, kalau kadada yang mencontoh, kadada yang melihat itu jauh kekuatannya dibanding orang yang memiliki massa, memiliki kekuatan secara politik dan uang atau duit. Nah, jadi di situ dulu kita melihatnya, mengukurnya tuh di situ. Intinya tuh kembali ke habaibnya masing-masing. Habis itu pulang, apakah peranan bubuhan habib-habib kita ini mendukung mereka gesan penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, misalnya Habib Abu Bakar Al-Habsyi ini pernah Lasidin aktif untuk memperjuangkan RUU, kayak apa caranya misalnya supaya di Indonesia nih diskotik tuh kada merajalela lagi, atau minuman keras kada merajalela di kalangan masyarakat kita misalnya. Apakah ada habib-habib kita ini berteriak lantang menyuarakan supaya pornografi baik di media yang cetak elektronik, kemudian di YouTube dan lain sebagainya, atau di dunia maya supaya diperjuangkan untuk segera dihapuskan. Nah, kalau itu bisa dijalankan oleh bubuhan habib-habib kita ini, menegakkan fungsinya sesuai garisan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya ini pasti akan sangat kita dukung, sangat bermanfaat buat masyarakat, dan mudah-mudahan itu bisa kita contoh. Itu mereka menggunakan yad atau tangan, biadihi kan, dengan kekuatan tangannya atau dengan kekuatan kekuasaan untuk menegakkan konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi kalau misalnya cuma studi banding, habis itu berjalanan ke sana kemari, rapat nang sekali datang tuh dibayar berjuta-juta untuk menghadiri 1 jam rapat atau 2 jam rapat, sementara hasilnya kada tapi kelihatan misalnya. Nah, maka ini biar Habib yang 10 rangkap sekalipun, bulang jubah dan sebagainya, ya itu tetap aja disebut ulama yang jahat. Atau misalnya kan Habib ini kan biasanya kalau ditanya tuh pasti hendak mewarnai pemerintahan lawan cara-cara nang Islami kan, kayak itu tujuan utama bubuhan Habib ini. Nah, tapi kalau dalam kenyataan si Habib-Habib kita ini malah kebalikannya, jadi terseret bubuhan anggota dewan yang lain yang sikapnya hedonisme, kemudian suka berpoya-poya, imbah itu nang imbah malam-malam nongkrong di diskotik yo misalnya, umpatnya nih tapacul kopi ya. Nah, tentunya ini sejahat-jahat ulama atau sejahat-jahat Habib yang mungkin akan mempengaruhi begitu banyak masyarakat luas dan akan melahirkan peraturan perundang-undangan atau peraturan di pemerintahan itu yang cacat, justru semakin menjauhkan kita daripada negara yang badah thayyibah warabun ghafur. Nah, kita berlindung daripada ulama-ulama atau habib-habib yang demikian, dan kita berharap negara kita ini sasain lawas, sasain mendekat kepada Allah. Nah, satu lagi lah, kita berharap semoga misalnya nih di antara habib-habib kita itu ada yang dulunya sebelum menjadi anggota dewan atau legislatif atau jadi bagian apakah dalam pemerintahan itu banyak berisi jamaah. Habis itu setelah mengurusi pemerintahan, jamaah-jamaahnya nih jadi terlantar, kada tahu urusi lagi, atau pengajiannya rancak bolong dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga kada mengharapkan. Jadi kita berharap ulama-ulama kita, habib-habib kita tetap stay on the track, menjaga amar ma'ruf nahi mungkar baik di dalam maupun di luar pemerintahan. Insyaallah itu sama pada baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.